Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, berbahagialah yang menunaikan salat subuh tepat pada waktunya. Sebab orang yang menunaikan salat subuh akan berada dalam jaminan Allah dan senantiasa dalam penjagaannya. Rasulullah pernah bersabda, "Man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa saja yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah dan berbahagialah yang menunaikan salat subuh, sebab kelak akan termasuk ahli surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa saja yang salat bardain, maka kelak dia masuk surga. Menurut para ulama, yang dimaksud salat bardain adalah salat subuh dan salat asar. Berbahagialah yang suka berzikir kepada Allah sehabis salat subuh, sebab Allah akan mencatatkan untuknya pahala ibadah haji dan umrah. Berbahagialah yang suka berdoa kepada Allah sehabis salat subuh, sebab Allah akan membebaskannya dari siksa api neraka. Nah, para sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa bacaan zikir dan doa yang khusus dibaca sehabis salat subuh. Ada zikir penghapus jutaan dosa, ada pula zikir pengundang turunnya pasukan malaikat, ada doa pembebas siksa api neraka, dan ada pula doa khusus sehabis salat subuh pembuka pintu rezeki. Insya Allah kita akan mempelajarinya pada video kali ini, maka mari simak hingga menit terakhir. Insya Allah akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Para sahabat, menebar hikmah meraih berkah channel. Sehabis salat subuh dianjurkan memperbanyak berzikir dan berdoa. Siapa yang sanggup berzikir sehabis salat subuh berjamaah hingga terbit matahari, maka akan dituliskan pahala ibadah haji dan umrah. Rasulullah pernah bersabda, orang yang menunaikan salat subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia melakukan salat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala ibadah haji dan umrah. Maka sehabis salat subuh setelah salam, bacalah istighfar sebanyak 3 kali. Siapa yang membaca istighfar sehabis salat subuh, maka Allah ampunkan dosa-dosanya meski ada sebanyak buih di lautan. Di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Imam Ibnu Sunni menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marrat wa ba'dal asri 3 marrat." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah salat subuh dan salat asar, membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanas mithla zabadil bahri. Maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Lalu dilanjutkan dengan membaca tahlil pengundang pasukan malaikat yang akan datang menolong dan melindungi orang yang membacanya. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 10 kali setelah salat maghrib atau salat subuh, la ilaha illallahu
wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya sampai pagi hari. Demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya sampai sore hari. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Adapun bacaan doa yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat subuh adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, doa ampunan dosa. Setiap habis sholat mari tidak melalaikan doa pendek yang amat masyhur diamalkan kaum muslimin ini, yakni Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Yang kedua, doa pembebas siksa api neraka. Siapa yang istiqamah membaca doa ini, maka Allah akan menetapkannya bebas dari siksa api neraka. Doa pendek ini disebutkan dalam banyak hadis. Salah satunya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan Allahumma ajirni minan nari sab'a marrat." Apabila engkau telah menyelesaikan salat subuh, sebelum engkau berbicara dengan seseorang, maka bacalah sebanyak 7 kali doa pendek ini, Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka in mutta min yaumika kutibalaka jiwarun minan nar. Maka jika engkau kemudian meninggal dunia pada harimu, maka engkau ditulis selamat dari siksa api neraka. Wa idza shallaital maghriba faqul qabla an tukallima ahadan mithla dzalika. Demikian pula apabila engkau telah menyelesaikan salat maghrib, sebelum engkau berbicara dengan seseorang, bacalah sebanyak 7 kali doa pendek ini, Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka in mutta min lailatika kutibalaka jiwarun minan nar. Maka jika engkau kemudian meninggal dunia pada malammu, maka engkau ditulis selamat dari siksa api neraka. Yang ketiga, doa pendek dirindukan surga, ditakuti neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, doa apa yang engkau baca di dalam ibadah sholatmu? Sahabat tersebut menjawab, setelah selesai membaca bacaan tahiyatul akhir, aku membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Kemudian khusus sehabis sholat subuh, di samping membaca doa Allahumma ajirni minan nar, juga dianjurkan membaca doa pendek dari Rasulullah yang berisi 3 permohonan Rasulullah setelah sholat subuh. Redaksinya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Sunni, bersumber dari Sayyidatina Ummu Salamah. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha qala, bahwa Rasulullah setelah selesai salat subuh beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Termasuk pula bacaan doa yang harus dibaca setiap habis sholat subuh adalah doa yang diajarkan Rasulullah
kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Sayyidina Mu'az bin Jabal bahwa Rasulullah memegang tangan beliau. Lalu Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Mu'az, "Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'az, demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu. Lalu Rasulullah bersabda lagi kepada Sayyidina Mu'az, "Usika ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu." Wahai Mu'az, aku berwasiat kepadamu, jangan pernah meninggalkan doa berikut ini setiap kali engkau selesai sholat wajib 5 waktu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi setiap habis sholat wajib 5 waktu, khususnya sehabis sholat subuh, mari amalkan 4 atau 5 doa pendek ini. Pertama, doa ampunan dosa. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, doa pembebas siksa api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Yang ketiga, doa dirindukan surga, yakni doa masuk surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Yang keempat, doa pembuka rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Dan yang kelima, doa Sayyidina Mu'az. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.